Iya, pemirsa, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025 sudah menjadi konsekuensi dari pilihan rakyat yang memilih narasi keberlanjutan. Namun kini, kenaikan tarif PPN ini menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah untuk memilih antara penerimaan negara atau daya beli masyarakat. Mana yang akan dipilih oleh pemerintah? Ya, pemirsa, lalu apa urgensi pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% yang mulai berlaku pada tahun 2025? Kita telah terhubung dengan Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mbak Esther. Halo, selamat siang Mbak Eva. Iya, Mbak Esther, apakah tepat pemerintah berencana menaikkan PPN 12% tahun 2025 dengan di tengah pertumbuhan ekonomi 5,3%? Ya, kalau menurut saya ini tidak tepat ya untuk saat ini. Tetapi ini kan tadi narasinya adalah PPN akan dinaikkan sampai dengan 12% paling lambat 1 Januari 2025. Nah, sebaiknya kenaikan PPN atau tarif pajak ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Pertama pertimbangannya adalah kita saat ini pada masyarakat mengalami inflasi pangan yang luar biasa ya. Harga beras yang tadinya 10.000 rata-rata menjadi 15.000 atau bahkan lebih. Nah, belum lagi harga-harga yang lain. Kemudian adanya kenaikan dari harga pangan yang lain gitu ya, telur, susu. Apalagi ini ada efek yang namanya inflasi musiman ya. Inflasi karena ini ada menjelang Ramadan, kemudian Lebaran, belum lagi Idul Adha. Jadi ini sebaiknya pemerintah harus hati-hati Mbak Eva untuk bisa menaikkan tarif pajak. Meskipun rencananya 2025 ya Mbak Esther, tetapi kan untuk PPN ini ada bahan-bahan pokok yang tidak terkena dampaknya. Misalnya salah satunya adalah beras. Tapi ada dilematik juga nih, beras kan juga naik. Kemudian bagaimana nanti dampaknya untuk masyarakat? Ya, tentunya dengan menaikkan tarif PPN atau menaikkan tarif pajak, ini ada dua kemungkinan Mbak. Yang pertama adalah tax revenue atau penerimaan negara akan naik ya atau meningkat. Namun kalau kita refer ke teori ekonomi publik ya, namanya lever curve, kenaikan tarif pajak itu belum tentu serta-merta akan menaikkan tarif tax revenue, penerimaan negara. Kenapa? Karena kita harus melihat ya kondisi masyarakat saat ini, apakah memang mereka mampu, atau ketika kita menaikkan tarif pajak ternyata ini malah mendorong adanya barang-barang ilegal, sehingga bukannya tax revenue yang diperoleh tetapi malah ada potensi loss karena adanya illegal transaction atau barang-barang ilegal yang diperjualbelikan. Kemudian kalau kita bicara tentang tax rate ya, jadi ini harus hati-hati juga. Saat ini kalau kita perhatikan yang namanya PPN ini kan semuanya terkena. Saya tidak heran ketika pemerintah saat ini akan menaikkan tarif pajak ya. Kenapa? Karena dilihat dari program-programnya yang sangat wow gitu ya. Ada proyek-proyek mercusuar, ditambah lagi makan siang gratis dan seterusnya. Belum lagi pembangunan PKN dan infrastruktur yang lainnya, sehingga menurut saya pemerintah ini mau tidak mau, suka tidak suka, menjadikan penerimaan pajak menjadi backbone dari sumber penerimaan, dari sumber pembiayaan semua proyek tersebut. Sehingga yang harus dipahami ya oleh masyarakat ini tidak akan berhenti sampai di sini, apalagi melihat visi dan misi ya pemerintah selanjutnya, yaitu Prabowo Gibran itu punya target tax ratio sebesar 23%. Jadi ini masyarakat harus hati-hati Mbak. Baik Mbak Esther, kita bahas dulu soal ini seperti dua sisi mata uang ya. Ada potensi penerimaan pajak dari kenaikan atau rencana kenaikan
PPN 12%. Tetapi ada dampak yang harus diantisipasi adalah daya beli masyarakat, termasuk tadi ada potensi barang-barang ilegal yang bisa saja muncul di pasaran ya Mbak Esther. Kita bahas dulu soal potensi kenaikan penerimaan pajak. Berapa besar potensinya di tahun 2025? Nah, kalau tadi kenaikan 1% saja dari 10% menjadi 11% kan kenaikannya penerimaan negara menjadi 60 triliun ya. Ya. Nah, kurang lebih sama sih. Ini kita harus kalkulasi ulang ya. Berapa sih ternyata potensi tax revenue yang ditimbulkan dengan kenaikan 1% tarif pajak. Baik. Untuk menjaga daya beli masyarakat dengan rencana kenaikan PPN 12%, apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah ini PPN seharusnya ditunda dulu ya untuk dinaikkan. Atau mungkin kalau mau dinaikkan ya PPN BM gitu ya. Artinya PPN yang dikenakan untuk barang-barang mewah gitu. Sehingga kelompok menengah ke atas ini ya yang nanti membeli barang mewah yang akan dikenakan atau dikenakan pajak lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau kita bicara kenaikan PPN, nah berarti kan seluruh lapisan masyarakat ini harus menanggung ya beban pajak tersebut. Nah, kemudian yang kedua, mungkin untuk meningkatkan tax revenue, maka alternatif yang lain adalah menambah variasi dari objek pajak gitu ya. Jadi misalnya tidak hanya PPN gitu ya, tetapi mungkin yang lainnya atau mungkin cukai gitu ya. Kalau selama ini kan cukai hanya yang menjadi backbone adalah cukai rokok gitu. Nah, mungkin variasinya ditambah menjadi cukai minuman berpemanis ya, cukai plastik dan seterusnya. Baik. Demikian Mbak Eva. Kita nantikan ya langkah pemerintah. Jadi tidak bisa memilih antara penerimaan negara dengan daya beli, dua-duanya harus bisa dijaga ya Mbak Esther. Terima kasih Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.